Ini rel harganya lumayan mahal semua. Yang ini harganya sekitar 4 juta, handle-nya doang. Mungkin ini di Indonesia belum ada yang pakai ya. Halo teman-teman, salam strike. Ketemu lagi sama saya Edikan dari Mitra BK Pancing. Ini kita udah hampir sebulan lebih ya nggak bikin video. Sekarang kita bikin video lagi. Ini kita seperti di Instagram ya, saya udah upload nih. Rel ini sudah hampir sebulan nih. Ini ada rel spesial. Ini di Indonesia jarang banget orang yang pakai. Saya dapat kesempatan untuk mereview rel ini. Ini rel aneh-aneh ya. Ini spesialisnya nih untuk teknik slow jigging sih. Ini relnya rel OH semua. Rata-rata handle kanan. Dari yang paling besar sampai yang agak kecil. Oke, ini rel harganya lumayan mahal semua, di atas 10 semua. Ini handle saya cek nih, ini handle livery nih, yang model brown ini harganya sekitar 4 juta, handle-nya doang sama knopnya nih, 4 juta nih handle-nya aja nih. Yang ini saya belum cek harga berapa, teman. Harga pasti yang namanya livery dari SOM itu harga lumayan semua. Ini rel Shimano, ini rel sebenarnya rel trolling ya, rel trolling. Tapi yang lama punya nih Shimano Torsa 16M. Nah ini barang nih udah rare banget, udah jarang banget, udah langka. Jadi ini collector item. Jadi kalau teman-teman ketemu kondisi mulus, ini jarang nih. Ini tipenya 16M. Jadi dia narrow, sempit. Ada yang tipe 16 biasa dia lebih lebar. Nah karena ini untuk aplikasi slow jigging, jadi cocoknya yang narrow supaya line cranknya bisa di atas 100 cm. Oke. Ini biasa untuk slow jigging air dalam ya, main di atas 200, 300 sampai 400. Sampai 600 pun juga bisa asal benangnya kapasitasnya muat ya. Jadi ini buat air dalam. Ini Shimano Torsa 16N. Oke, yang berikutnya ini Daiwa Genpao Ishida yang namanya ya. Ini rel biasa dipakai untuk main surf fishing atau main karangan di Jepangnya. Tapi ini diaplikasikan untuk slow jigging karena dia stadrap, dia smooth, juga kapasitasnya banyak. Ini sama juga, ini untuk main air dalam juga. Oke, ini rel-rel ini nih jarang banget di Indonesia. Yang punya pun bisa dihitung pakai jari, nggak banyak. Yang berikutnya ini ada SOM. Ini SOM Blue Heaven yang 30 HI. Nah 30 HIR. Nah R itu artinya handle kanan, right. HI itu misalnya aslinya dia ada knopnya knop bulat. Tapi ini sudah diganti nih, sudah diganti dengan AI86 nih, knop ibarnya. Oke, ini SOM. Kondisinya masih bagus semua, masih mulus. Dan ini yang terakhir adalah, ini paling spesial, ini dari SFC atau Sea Floor Control ya. Sea Floor Control mereknya Seis, apa penunjukannya susah nih. Seikis gitu. Nama pengajarannya saya nggak tahu, kalau salah Seikis. Ini rel Sea Floor. Nanti kita akan buka dalam seperti apa. Nah mungkin ini di Indonesia belum ada yang pakai ya, baru satu orang doang. Nanti kedepannya agen Sea Floor mau masukin rel ini ke Indonesia. Jadi rel kita bongkar sebagai review, sebagai acuan teman-teman ya. Kalau pengen membeli rel OH yang versi flagshipnya atau versi paling mahalnya, teman-teman bisa lihat video ini. Kita akan bongkar satu persatu semuanya. Ini video untuk review 4 rel ini kita bagi dua aja ya. Kita bagi dua, walaupun ini nggak apple to apple ya. Maksudnya nggak produk yang mirip gitu, nggak produk yang serupa ya, paling dari size doang, size-nya kurang lebih sama, dan yang kecil kurang lebih sama size-nya. Oke, tapi biar lebih gampang kita bikin dua video dan kita langsung compare. Jadi kita buka bareng, satu kita buka, langsung kita head to head ya. Misalkan komponen gearnya, ini kebetulan Daiwa masih Shimano nih, beda merek nih. Ini SOM sama Sea Floor. Oke, kita akan bongkar barengan. Terus kita cek semua komponen, kita review semua part-part dalamnya, kita head to headin, kita badung, kita comparison ya. Yang besar, yang kecil. Berarti kita bikin dua video dulu. Oke. Sekarang kita bongkar dari yang kecil dulu ya. Yang kecil dulu, yang part 2 baru yang size besar. Ya teman-teman, untuk part pertama ini kita bongkar. Ini SOM ya, SOM Blue Heaven dan Sea Floor Sequis. Ini rel, saya udah cari spesifikasinya di internet ya, di Google saya cari spesifikasinya biar nggak salah. Saya bikin catatan di sini.
biar nggak salah teman-teman. Sequis ini nih harganya 15.700 atau 1095 USD ya. Mungkin ada perbedaan nanti masuk sini harganya, ada pajak apa ada ongkos pengiriman. Tapi ini harga rel mahal banget, 15.700 rel ini rel Sequis. Kalau yang SOM Blue Heaven ini harganya 12.600. Mungkin ada perbedaan, tapi ini saya lihat dari website luar ya, ada harga segitu 12.600 sama 15,7. Itu selisihnya hampir 3 jutaan ya rel ini. Sekarang kita timbang dari beratnya dulu. Beratnya dari SOM Blue Heaven, dia di website tertulis 400 gram. Tapi di sini 410 gram, oke, mendekati ya. Mungkin tiba sudah diganti. Aslinya kan dia kenapa bulat. Sudah ganti, ini 409 gram sekarang. Kita langsung cek yang squeeze. Yang Sequis ini 447 gram di website. Kalau di aslinya 463, lebih ringan ya. Oke. Kalau dari segi ringan, berarti SOM lebih ringan. Mungkin size-nya perbedaan sedikit ya. SOM lebih ringan. Untuk gear ratio sama. Gear ratio sama 6.3 dua-duanya. Size-nya 63 dan Blue Heaven-nya juga 6.3. Drag Smart-nya sama 7 kilo 7 kilo. Bearingnya juga sama. SOM ini 8+1, yang untuk yang Sequis 9 bearing. Ya sama 8+1 sama 9 sama ya. Dia satu cranknya, kalau yang Sequis ini dia lebih high speed ya. Ini sekali crank ini 100 cm. Kalau yang Blue Heaven itu 99 cm. Oke. Ini kurang lebih speknya sama, berarti mirip-mirip, tapi harganya beda 3 juta. Oke, kita bongkar aja dalamnya seperti apa. Ini juga saya nggak pernah bongkar dua-duanya nih, masih baru. Jadi kita pelan-pelan bongkarnya. Ya teman-teman, ini di sebelah kanan saya ya, ini SOM Blue Heaven, sebelah kiri saya si Fluoro Sequis. Ini kita bongkar ya, kita bongkar dari Sequis dulu kali ya, karena saya juga belum pernah bongkar rel ini. Saya akan bongkar pelan-pelan. Teman-teman kalau punya rel ini bisa sebagai panduan buat teman-teman bongkar ya, untuk servis atau ada perbaikan. Oke, yang pertama kita buka dulu cover dulu nih, buka cover dulu, sama kita kendorkan baut main as ini ya, main gear ini. Kita buka pakai obeng min, kita buka pelan-pelan, kita rapikan ya. Terus triggernya sepertinya mirip-mirip ya sama SOM ini ya. Kita akan kendorin dulu. Saya kunci shock kunci 13 ini. Oke, sudah kendor. Pakai obeng min, kita buka bodinya. Apakah satu pabrik SOM sama si Fluoro ini pembuatan relnya? Kita bisa lihat nanti. Oke, buka. Buat kita ambil dulu biar nggak jatuh ya. Dia ada ringnya. 1, 2, kita rapikan dulu. Sebenarnya dia ada seal karetnya ya, jadi dia ketahan nih, ada sealnya. Tapi yang bagian atas ini seal udah nggak ada nih, berarti sebelumnya sudah pernah di maintain ya, sudah pernah dibongkar. Oke, kita buka. Kita buka handle asinya, kita urutkan nih. Handle asi. Ini ada ring-ringnya. Kondisi rel masih bagus, grease-nya masih bagus ya. Dia ada plat sama ada ring teflon. Kita keluarkan main gear utamanya. Oke. Dalamnya seperti ini. Kita keluarkan bearing-bearingnya. Bearing bagian depan, bearing bagian belakang, bearing drag. Kita buka tuas dragnya. Oke, yang saya buka lagi, simple dalamnya seperti ini. Kita buka bagian spool, kita ambil spoolnya. Sebelah kirinya dia ada bushing ya, dia modelnya seperti ini. Kita buka, ini pinion gear, body, pinion gear, plat washer. Sini ada bearing lagi, bearing kita keluarkan. Kita keluarkan.
alat washer, ada pad. Teman-teman lihat, ini pakai krok ya, dia nggak pakai karbon, ini pakai krok. Dia nggak pakai karbon tech, pakai krok. Dia single drag aja, hanya sebelah kanan, tapi tebal nih. Teman-teman lihat, ini ada o-ring jatuh di sini nih. Ini o-ringnya sudah pecah nih. Ini ada o-ring, ini o-ring untuk buat ini nih tadi di sini. Oke. Tapi ini sudah pecah ya, sudah apa? Sudah putus ini o-ringnya. Posisinya nanti di belakang. Sebaiknya nggak usah dipakai, karena kalau dipakai nanti takutnya jatuh lagi ya. Jatuh lagi malah kena gear, malah berbahaya. Jadi kita pinggirkan aja. Kita keluarkan. Sini ada bearing. Sini ada apa? Ada spinya, spi kawat spi, bearing. Ini sebelah kanannya, sini ada kawat spi lagi. Ini sebelah kanan nih. Oke, spool sudah terbuka. Udah teman-teman, simple seperti ini doang dalamnya. Komponennya simple. Sekarang kita buka SOM. Ini sebenarnya kalau kita lihat secara sekilas ini mirip ya. Kemungkinan besar satu pabrik, teman, ada beberapa titik aja perbedaannya. Sekarang kita buka untuk yang SOM Blue Heaven. Sama caranya. Kita buka cover dulu, kita buka cover ini dulu, nutnya, bautnya main gear, buat handle ya. Kita buka dulu, ngeluarin. Sistem mekanisme juga mirip nih, single dragnya. Teman-teman lihat, mirip-mirip ya sistem mekanisme, tapi bentuknya berbeda jauh, dimensinya berbeda, mirip. Kita buka lagi 3 buat body ya, 1, 2, 3. Ini bisa dicabut ya. Kalau yang SOM nggak bisa nih, yang squeeze nggak bisa dicabut karena dia ada kawat spinya. Kalau ini bisa langsung cabut, bisa langsung kita ambil gitu maksudnya. Ada ring teflon lagi, kita buka karena sudah kendor tadi. Sepertinya saya lebih sering pakai ya, karena udah ada item hitam di sini. Pinion gear kita cabut. Ada perbedaan ya, perbedaan dimensi bearing sama bentuknya berbeda ya. Oke, kita keluarkan bearingnya. Ini ada seal karet, ada water seal bearing. Ya teman-teman, nanti kita cabut bearing yang ini teman ya, bearing utamanya, bearing pinion gear kita cabut. Bearing pinion gear di sini, pinion gear di sini sudah kecabut semua. Handle di bagian atas, di bagian sebelah kiri juga sama, ini single drag ya. Sebelah kirinya tidak ada kampas drag di sini ya. Ini SOM Blue Heaven, dia ada covernya. Ini ada bearing. Ada per, cabut. Dan perhatikan di sini ada apa? Ada sama juga ya. Ini bahannya juga berbahan krok juga. Washer dragnya. Ini ada kawat spi. Kita buka-buka dulu bearing-bearingnya. Ada bearing. Ada bushing. Sekarang kita pilih sebelah kanan. Sebelah kanan nih, sebelah kanan sini. Ada bearing. Ada bearing. Sini ada bearing lagi di sini. Oke. Ada rumah per dan bearing. Ini spool di tengah-tengah ini. Kita rapiin dulu biar gampang. Oke, ya teman-teman, ini semua kita sudah buka semua nih. Untuk yang SOM sepertinya sudah agak kotor ya. Kita lihat dari banyaknya
karat-karatan, kotoran ya. Kita akan bersihkan dulu SOM, baru kita akan cek semua partnya. Kita barengan, kita compare ceknya. Oke, sekarang sebentar saya cuci sebentar dulu, saya rapikan dulu. Oke. Ya teman-teman, ini relnya kita udah bongkar semua. Yang sebelah kanan saya SOM Blue Heaven, yang sebelah kiri Seafloor Seikis ya. Ini mirip-mirip ya, mirip-mirip, tapi ada perbedaan juga, beda cetakan ya, beda dice-nya. Tapi kalau ada yang sama, ada yang beda. Oke, samanya mungkin kita lihat dari bentuk-bentuknya ya, dari sistemnya mirip-mirip. Penguncinya berbeda. Ini main shaftnya. Kalau SOM dia pakai model ada seperti mur ya di sini. Ada nutnya. Kalau yang Seikis nih dia pakai model seperti ada pen. Oke. Ada kayak pen kecil supaya penjaganya, supaya ini megang dia supaya nggak muter. Terus di bagian shaftnya kita lihat di SOM dia ada slotnya ya, supaya menjaga dia nggak muter. Dia ada pennya buat jaga di slotnya. Sedangkan kalau yang Seikis nih penjaganya di bagian kiri di sebelah di pen ini. Kita lihat dari body. Pertama kita dari body. Bodinya saya nggak begitu bersihin ya, karena ini masih bagus nih, gris-grisnya masih bagus warnanya. Kalau kita lihat sekilas sih mirip-mirip ya, tapi ini berbeda dimensinya, DS-nya berbeda, modelnya. Kalau yang ini modelnya ada 4 baut, di sini model 3 baut. Kalau dari tampilan atas, posisi bautnya mirip ya, 1, 2, 3 posisi bautnya mirip, tapi beda nih mekanismenya nih, kliker-klikernya, posisinya ini berbeda, ini bisa dicabut bisa enggak. Terus bagian cover sininya mirip-mirip, bearing yang dipakai juga berbeda ukurannya ya. Yang ini yang SOM 10-15-4, kalau yang Seikis ini ukurannya lebih besar ya, 10 19 5, pakai 10 19 5. Kalau kita lihat sekilas mirip ya teman, kalau kita dekat lagi dia berbeda, mekanisme beda, bentuk gearnya besar, bearingnya berbeda, bagian bawahnya berbeda. Oke, tapi materialnya finishingnya sama-sama bagus ya, sama-sama halus. Sekarang kita masuk ke komponen main gear ya. Main gearnya kita lihat yang SOM dia berbahan bronze ya, dia seperti AB2 ya, dia kuningan tapi yang keras. Kalau Seikis dia bahannya stainless. Kalau diameter gearnya kita coba cek. Diameter gearnya ini 50,2, ini 49. Ini lebih kurang yang 49,8. Berarti ini lebih besar, lebih besar sedikit. Lebih besar teman. Kalau modul giginya sama ya, modul gigi rata ya. Kalau ketebalan kita cek. Kalau SOM ketebalannya 4,8 ya. Kalau yang Seikis ini lebih kecil, lebih tipis nih. Ini 4,5. Berarti yang SOM lebih tebal ya. Lebih tebal, ini lebih tipis. Ini 4,8, yang ini 4,5 ya. Beda dikit sih. Oke, kalau shaft utamanya sama, masih sama-sama stainless. Tapi di bagian shaftnya ini ada slot ini untuk water seal yang untuk seal karet di sininya. Kalau Seikis ini nggak ada seal karet. Sama dari spool kita bisa cek. Teman-teman lihat bahannya sama, materialnya Croc juga. Seikis Croc, yang SOM juga Croc, bahannya sama-sama Croc. Nah, ada bearingnya, tapi kalau yang SOM bearing lebih banyak. Bearing di spool itu kalau di Seikis itu ada 1, 2, dan satu lagi di set pad, ada 3. Kalau di SOM itu ada 1, 2, 3 sampai set pad jadi 4. Jadi yang di SOM lebih banyak bearingnya ada 4. Tapi SOM ini ada kelemahan di lubang ini nih, ada lubang teman-teman lihat. Sedangkan yang untuk Seikisnya nggak ada lubang. Ini lubang ini dimaksudkan supaya untuk memudahkan pelumasan, tapi bisa juga air bisa masuk sini, bearing cepat korosi. Jadi lubang ini kita harus tutup. Tadi spoolnya yang di bagian spool untuk muter spool itu ada 4 ya. Kalau di Seikis ada 3. Sama pinion gearnya kita bisa cek, bentuknya berbeda ya, tapi bahan material sama-sama stainless bahannya. Untuk set plate-nya ini karena ini dua-duanya sama-sama single drag, mirip-mirip ya bentuknya ya. Desainnya mirip tapi berbeda nih. Tetap kalau kita secara detail berbeda karena slot bearing berbeda di sini. Tapi dua-duanya sama-sama ada bearing. Yang satu sistemnya pakai gear, satu lagi pakai kotak begini nih desainnya. Kalau dari besarnya Seikis lebih besar ya diameter knob-nya. Kalau yang SOM lebih kecil. Terus berikutnya di main gearnya SOM, dia ini ada bearing 10-15-4, ada water seal lagi. Ada spool bearing lagi 10-15-4. Terus dia ada karet seal lagi nih. Jadi SOM ada water seal-nya, sedangkan di Seikis ini tidak ada water seal sama sekali.
baik di bagian pinion gear, di bagian main gear, semua nggak ada water seal-nya. Sekarang kita cek bagian bodinya. Desain bodinya ini plastik, ini metal ya. Ini plastik, ini metal. Tapi kalau semua bagian utama, frame utamanya metal semua. Untuk desain juga berbeda ya. Di sini ada bushing plastik, ini nggak ada nih, polos saja. Terus ini ada sama-sama ada lubang. Lubang ini dimaksudkan untuk pembuangan air ya. Kali kalau air masuk dia bisa membuang air di sini. Finishingnya sama-sama bagus, sama-sama mulus ya. Finishing mesinnya benar-benar rapi. Ini made in Japan ya, dirapi dua-duanya. Teman-teman kita lihat di bagian knopnya ini. Ada perbedaan juga. Ini perbedaannya seperti ini, ada seal karet lagi nih, SOM. Kalau di Sekis tidak ada. Bagian knop, round knopnya ini nih, untuk setting kekuatan dragnya, dia juga berbeda ya, secara dimensi beda, ada jenis bautnya berbeda, tapi yang Sekis ini lebih tebal, kalau SOM lebih tipis. Oke, secara keseluruhan sih kita bisa lihat di sini, kalau kita lihat di sini SOM sih lebih baik ya dari segi water seal-nya, dia lebih bagus. Water seal-nya jadi banyak ya, ada di bagian set pad-nya juga ada water seal, di komponen di drag-nya, di knop drag-nya juga sudah ada oil ring, ada oil seal ya. Oil seal, dan di bagian main gear juga ada water seal nih, 1 2. Oke, sedangkan yang di Sekis ini tidak ada water seal sama sekali. Materialnya juga berbeda, di main gearnya beda. Nah, hanya perbedaan di body doang sih. Di body juga minor ya, covernya ini metal dan ini plastik. Itu aja sih, beda, yang semuanya lainnya mirip-mirip ya. Juga komponennya orinya enteng ya. Kalau ini sudah modifikasi, jadi kita nggak bisa tahu nih karbon ini, karena aslinya dia bukan seperti ini. Ini sudah custom ya, handle karbonnya. Ya teman-teman, tadi kita udah cek semua komponennya ya. Bearing kita sudah ukur, dan jumlah bearingnya kita hitung di sini ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 bearing, 7 8. Satu lagi mana ya? Satu lagi ini teman-teman, satu lagi liner bearing ya. Di 9 bearing. Sekarang untuk yang SOM 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9. Biasanya sih di sini ada bearing lagi ya. Sama ini ada 1 roller bearing. Oke, berarti ini jumlah bearingnya yang lebih banyak SOM. Tapi SOM banyak keluhan ya dari pengalaman dari teman-teman yang udah saya servis. Dari lubang ini nih, bearing ini air bisa masuk. Jadi bisa menyebabkan korosi. Nanti lubang ini kita akan tutup. Kita akan kasih grease yang agak padat, agak tebal untuk menutupi lubang ini supaya air nggak masuk. Oke, sekarang kita rakit kembali, nanti baru kita buat kesimpulan. Oke, rakit kembalinya sama seperti kita bongkar ya. Ini rel masih bagus ya, masih bagus, grease-nya masih baru saya lihat di sini. Jadi kita nggak perlu ada penambahan apapun. Paling saya nambah sedikit oli-oli ya, oil pan juga masih bagus ya, grease-nya masih baru sepertinya. Sekarang kita masukin dulu bearing utamanya. Ini bearing ini ukurannya 6/17/6. Kita pasang kembali. Sambil kita lumasin ya, kita proteksi bearingnya supaya nggak korosi. Kalau simple, mekanisme lebih simple, ini Seis lebih simple, dan komponennya juga lebih tahan air ya. Tapi kelemahannya Seis ini dia nggak ada water seal nih, nggak ada water seal. Pasang bearing-bearingnya, bearing kita cek ya teman-teman. Ini bearing yang 10-19-5 ya, kita masukkan dulu, kita selesaikan. Nih bearing sudah termasuk 6/17/6, bearing 10-19/5. Ini juga bearing 10-19/5, kita kasih grease sedikit-dikit ya. Ring teflon, cover, handle. Kita kena dulu aja. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian spoolnya, kita rakit kembali. Ini kiri kanannya sama bearingnya, ukurannya itu 5/13/4. Kita kasih oil pan aja, pelumasan, kasih oil pan. Ya teman-teman, ini kita pasang dulu bearing bagian di ujung nih, yang tanpa ada kampas drag nih, yang polos. Sebelah sini ada kroknya, sebelah sini yang polos. Kita pasang dulu. Ada sepi segi 6 ini ya. Tuh, terus ini ada main shaftnya. Main shaftnya kita kasih oil juga biar licin. Main shaftnya ini ada spacer, ini ada ring plat ya. Ini kita pasang dulu.
pasang. Ini ada kawatnya, pasang juga. Oke, bisa putar. Ini ada per, kasih pelumas sedikit pernya. Oke, ini set padnya juga ada bearing, sama juga bearing ukurannya 513/4, kondisinya masih bagus. Oke, kita pasang. Untuk side plate, untuk kroknya kita kasih grease tipis saja, jangan banyak ya, takutnya nanti draknya malah nggak gigit. Kita kasih tipis saja. Side plate-nya masuk. Pinion gear kita kasih grease dikit ya, kita aja, sedikit banyak. Oke, kita tinggal masukkan saja. Masukin aja, sudah masuk. Kita posisi ke free spool. Ini sini ada knocknya, ada camnya kiri kanan. Kita kasih grease, masukkan ke slotnya. Ya, tinggal kita masukkan, kita kencangkan. Oke, ini bautnya. Oke, tinggal kita langsung masukin aja. Yang kita kencangkan. Simple banget OH-nya ini, gampang, mudah, simple perawatannya juga. Kencangkan lagi bodinya sampai kencang. Oke. Sekarang kita cek covernya. Kurang kencang berarti ya. Saya pakai kunci 13, saya kencangkan. Sedikit lagi. Sudah, semua pakai min. Oke, yang si fluorous case-nya sudah selesai. Sekarang giliran SOM. Oke, sama urutannya seperti seis. Nah, sekarang kita cari bearingnya dulu. Nah, teman-teman, tadi bearing kita cek, ini bearing SOM nih, bearing spesial seperti ini nih. Ukurannya tadi ukurannya 6/19/6 ya, tapi syaratnya ada suara di sini nih, ada getaran. Jadi kita ganti, kita substitusi dengan bearing juga, dengan bearing sama yang ukuran sama 6/11/6, tapi modelnya berbeda. Oke, kita pakai bearing sana Jepang. Ini kita kasih pelumasan ya, biar nggak korosi ya. Ini saya pakai drag grease. Teman-teman cari drag grease saja nih, bahannya teflon, sehingga buat bearingnya lebih awet. Kita akan lumasin semua. Oke, di bagian gearnya tadi saya cuci ini ya, jadi banyak kotoran, cuci, jadi kita lumasi ulang lagi. Kasih grease di bagian permukaan gear, white grease. Oke, di bagian dalam sini ada bearing 10/15/4. Jangan lupa ada seal. Water sealnya kita pasang dulu ya. Ada water seal. Kasih oil pan di bagian bearingnya aja. Kita pasang lagi bearing 10/15/4. Ini bearing juga agak kasar ya, kita ganti aja bearingnya sekalian. Ini bearing kita pakai bearing ABEK nih, bearing ABEK 10/15/4, warnanya biru ya sealnya. Saya kasih grease lagi di permukaannya supaya air lebih proteksi. Masukkan ke bagian yang dalam dia.
di agak dalam, melewati knocknya. Terus di sini ada seal karetnya, kasih pelumasan dikit karena kalau nggak dikasih dia bisa ada suara ya, dikit-dikit gitu karena karetnya neken. Hadapnya ada knock ke dalam. Pakai pinset kita masukkan sampai masuk ke slotnya. Kita masuk. Di sini sudah ada kampasnya. Telepon. Oke, kita pasang handle dulu. Handle-nya bagian yang jauh. Ini sama kunci 13 juga, kita kencangkan. Kencang. Harus bisa bertegangan dengan ringan dan tanpa otek ya. Oke, sudah cukup. Sekarang kita masuk ke bagian spool. Bagian spool teman harus berhati-hati ya, karena komponennya banyak. Kita mesti hati-hati. Sekarang kita pasang dulu dari sebelah kanan. Ini ada bearing 593 2 piece. Kita kasih pelumasan karena rentan kena air. Masukkan dulu paling dalam. Dia ada bushing plastik ya, ada bushingnya, terus bearing lagi. Oke, ada bearing. Terus ada penutupnya nih, ada semacam murnya ya. Ini sudah kencang. Sekarang kita masukin sebelah kanan. Ternyata di sini ada per ya, ada bearing dan per, ada platnya yang ada knocknya, kita kena per. Oke, masukin bearingnya, kita tekan dan kita masukkan segi 6-nya. Oke, terpasang. Main shaftnya kita masukkan. Sekarang sama seperti set plate juga sama. Ini ada bearing di set plate-nya, bearingnya ukuran 5 10 4 ya. 5 10 4. Masukkan juga. Oke. Jangan lupa ada per ya. Ada per. Kasih grease di bagian shaftnya. Bearing masuk ke set plate-nya. Grease. Dan di sini kalau di SOM ini ada covernya ya, supaya melindungi supaya nggak masuk nih. Ada covernya, sama ada seal juga nih, ada shutter seal juga ya. Kita boleh menggunakan ban untuk kencenginnya. Kemudian sudah rapat dan spool bisa bertegangan ringan nih. Oke. Ini bagian draknya. Di sini ada tuasnya, kita senggol dikit ke atas. Nah, sudah masuk. Kita kasih grease ke bagian knocknya. Yang ada knock-knocknya kita kasih grease. Teman-teman perhatikan ini ada garis airnya ya. Garis airnya harus hadapnya ke bawah ya, mengikuti knock yang ada di bagian dalam tuh, ada pentil dalam sini. Teman-teman mesti ngikutin arusnya. Bagian bawah. Oke, sudah masuk. Sekarang tinggal kita kasih grease dikit di klikernya. Kita pasang. Oke. Berikutnya tinggal kita masukin body. SOM agak sedikit lebih rumit sedikit aja, tapi sih nggak banyak, tapi tetap masih gampang, dua-duanya masih dalam kondisi gampang ya, nggak terlalu susah. Kita paskan. Kita kunci potnya. Ini sudah selesai ya, sudah bisa bertegangan ringan. Ya teman-teman, ini kita sudah pasang ya, kita sudah tes. Ini kita fishbowl. Nah, fishbowlnya bagus, posisi slacknya, gas-nya kuat ya. Ini sudah halus nih, sudah oke. Tadi ada 2 bearing yang kita ganti ya, 2 bearing kita ganti. Sekarang tinggal fishbowl bagus komputer.
Sekarang kita tinggal pasang ini penjaga bautnya ya. Pasang, masih kurang dikit, kita kencang dikit sampai kita lihat. Nah, sudah pas. Ya teman-teman, ini rel Seafloor Sekisnya sama Blue Heaven SOM nya kita lihat kembali ya. Kita lihat di sini kondisinya nih, relnya masih bagus kondisinya ya. Tapi untuk SOM kita ada penggantian 2 bearing. Dua rel ini ada masing-masing ada kelemahan dan kekurangan ya. Kalau kelebihannya dia banyak water seal-nya ya, ada seal-nya, ada O-ring-nya, dia lebih tahan seal dan lebih kompleks ya. Sama dia materialnya, gearnya berbahan bronze tadi ya, berbahan kuningan. Secara mekanisme mirip, sama-sama single drag dengan croc ya. Kita juga mirip-mirip. Untuk size ini kita lihat dia lebih simple ya, pengoperasian lebih simple, bukan pasangnya gampang, komponen juga bagus-bagus ya, lebih simple, lebih gampang. Terus tadi kelemahan lagi SOM, di sini ada lubang. Nih lubang ini kita harus tutup ya. Kita bisa boleh pakai isolatif, kita boleh pakai sigris. Pokoknya lubang ini biar air nggak masuk di bagian spool ini. Tapi kalau di size ini tidak ada lubang, jadi lebih aman dari korosi. Oke, ini dua-duanya sama-sama smooth ya, finishingnya rapi, smooth, halus ya, khas rel Jepang. Oke, juga halus sekali, smooth. Walaupun dia giginya gigi rata ya, bukan gigi serong, tapi dia smooth dan halus. Oke, yang SOM juga kita pasang. Nah, mungkin som ini agak ada sedikit suara karena usia pakainya. Kalau kita usia pakai, ini som pakainya lebih lama. Kalau ini masih baru sepertinya, jadi ada sedikit suara, kan masih oke. Spoolnya juga masih bagus ya. Ya teman-teman, ini masing-masing tadi kan kita udah bongkar, kita udah lihat ada masing kelebihan dan kekurangannya. Teman-teman bisa nilai sendiri. Teman-teman mau pilih yang mana? Ini rel dua-duanya kelas paling atas ya, kelas flagship. Kalau di handphone ini kelas paling mahalnya lah untuk di rel OH slow jigging. Oke, sampai sini dulu part 1 mengenai SOM Blue Heaven dan Seafloor Sekis. Kita ketemu lagi di part 2 Lam Strike.